Gerak melingkar dibagi menjadi dua, yaitu GMB atau gerak melingkar beraturan dan GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, untuk GMB ini kecepatan linier dan kecepatan sudutnya adalah tetap atau konstan. Sedangkan percepatan sudutnya sama dengan 0. Nah, pada GMB ini dia hanya punya percepatan sentripetal. Sedangkan pada GMBB percepatan sudutnya adalah konstan atau tetap, sama aja ya. Pada gerak lurus ini ada istilah GLB. Untuk mencari jaraknya, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Sedangkan pada gerak melingkar, ini ada gerak melingkar beraturan. Untuk mencari sudut tempuhnya, rumusnya adalah theta sama dengan omega kali T. Kemudian, hubungan antara jarak dengan sudut tempuh adalah S sama dengan theta dikalikan R-nya atau jari-jari lintasannya. Pada gerak lurus juga ada istilah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dan pada gerak melingkar ada istilah GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, pada GLBB ada 3 persamaan. Yang pertama ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Yang kedua ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga ada VT sama dengan V0 plus AT. Nah, pada gerak melingkar berubah beraturan juga ada 3 persamaan. Yang pertama ini ada omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 kali alfa kali theta. Omega T kuadrat ini adalah kecepatan sudut akhir, omega 0 kuadrat ini adalah kecepatan sudut awal, alfa ini percepatan sudut, dan theta adalah sudut tempuh. Nah, yang kedua, ini ada theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa T kuadrat. Ini kan yang di persamaan GLBB kan ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya ini di GMBB itu theta, V0-nya ini omega 0, dan A-nya ini alfa. Kemudian yang ketiga, di sini ada VT, berarti di sini GMBB ada omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Jadi keterangannya ada omega T itu kecepatan sudut akhir, kemudian omega 0 berarti kecepatan sudut awal, ada alfa itu percepatan sudut, kemudian theta adalah sudut tempuh. Theta ini satuannya radian, percepatan sudut radian per second kuadrat, kecepatan sudut itu radian per second. Kemudian T adalah waktu, satuannya detik atau second. Kemudian kita akan bahas tentang hubungan roda-roda. Jadi hubungan roda-roda ini ada sepusat. Yang pertama ini ada sepusat. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini misalkan ada roda A. Ini misalkan ada roda B. Nah, kalau sepusat berarti kecepatan sudutnya sama antara roda A dengan roda B. Jadi bisa kita tulis omega A sama dengan omega B. Omega tadi rumusnya V per R ya, hubungannya dengan kecepatan. Berarti VA per RA sama dengan VB per RB. Kemudian yang kedua ada
hubungan roda-roda yang bersinggungan. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, ini misalkan roda A, ini misalkan roda B. Ini ada jari-jarinya ya. Ini RA, ini RB. Nah, kalau bersinggungan berarti kecepatan liniernya yang sama. Berarti kecepatan linier roda A itu sama dengan kecepatan linier roda B. Tadi V rumusnya omega kali R, berarti kalau VA omega A kali RA, kalau VB berarti omega B kali RB. Yang ketiga, hubungan roda-rodanya ada ketika dihubungkan dengan tali. Jadi misal ini ada roda A dengan jari-jari R dihubungkan dengan roda B. Ini jari-jari RB-nya. Nah, ini dihubungkan dengan tali. Ketika hubungan roda-roda dihubungkan dengan tali, ini kecepatan liniernya roda A sama dengan kecepatan liniernya roda B. Jadi bisa kita tulis omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Pada gerak melingkar, ini ada yang diputar secara horizontal dan vertikal. Yang pertama kita akan bahas dulu yang horizontal. Misalkan ada sebuah benda yang dihubungkan dengan tali sepanjang L. Nah, L ini merupakan jari-jarinya nanti ya. Dia diputar melingkar secara horizontal. Nah, untuk mencari gaya sentripetalnya, kita bisa gunakan persamaan Fs sama dengan M kali A. Karena ini gayanya sentripetal, berarti A-nya percepatannya juga sentripetal. Gaya sentripetal berarti gaya yang selalu menuju ke pusat. Nah, di sini ada gaya yang selalu menuju ke pusat, yaitu gaya tegangan tali, T. Jadi Fs-nya bisa kita tulis T sama dengan M-nya adalah massa dan AS-nya adalah percepatan sentripetal. Kalian nanti bisa buka percepatan sentripetalnya dengan rumus omega kuadrat kali R atau V kuadrat per R. Kemudian gerak melingkar apabila bendanya itu diputar secara vertikal. Misalkan ini ada benda dengan panjang tali L, misal panjangnya L, dia diputar vertikal seperti ini. Nah, di sini nanti ada gaya tegangan tali ke sana dan ada gaya berat ke bawah. Gaya sentripetalnya ini ada T sama W. Ini di titik terbawah ya, di titik bawah ini yang selalu menuju ke pusat itu berarti ini T-nya. T dengan W arahnya berlawanan, jadi bisa kita tulis T min W sama dengan M-nya massa benda, AS-nya percepatan sentripetal. Kalian bisa buka AS-nya pakai V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Ini di titik terendah atau bisa kita tulis misalkan ini titik A. Ini di titik A. Kemudian pada titik B, misalkan di sini CC gambarkan di sini ini titik B. Di sini kan ada tegangan tali ke sana. Gaya berat ke bawah. Nah, di titik B ini gaya yang menuju ke pusat, cuma ada gaya T. Gaya W-nya tidak selalu menuju ke pusat, dia selalu menuju ke bawah. Jadi Fs-nya ini sama dengan T. T saja. Jadi T sama dengan M kali AS. Kemudian di titik sini, kita misalkan titik C. Ini ada gaya tegangan tali yang menuju ke pusat.
juga ada gaya berat yang selalu menuju ke bawah. Jadi nanti di titik C, Fs-nya sama dengan M kali ASP. Fs-nya itu ada T dengan W, karena kedua gaya ini menuju ke pusat semua. Karena dia searah, jadi nanti T plus W ditambahkan ya kalau searah, sama dengan M kali ASP. Begitu. Kalau misal di titik sini, dia dengan sudut tertentu. Ini misal alfa. Jadi nanti ini W-nya arahkan ke bawah dulu, kemudian diuraikan ke sini. Ini ya. Nah, sudutnya ada di sini. Ini nanti yang ada di dekat sudut jadi W cos alfa. Kalau di sini nanti ada W sin alfa. Di titik D, kini misalkan titik D. Kita tulis di titik D. Jadi Fs-nya sama dengan kan M kali ASP. Fs-nya ini itu ada gaya T dengan W cos alfa. Arahnya berlawanan, yang selalu menuju ke pusat itu positif, berarti T min W cos theta, ini W cos theta-nya nilainya min, karena berlawanan arah dengan gaya T-nya, sama dengan M kali ASP.